Cerita perwira polisi yang mengaku dikriminalisasi atasan usai ungkap mafia BBM yang libatkan oknum anggota polisi. Berdalih ada pelanggaran kode etik, perwira polisi tersebut bakal terancam demosi dan dimutasi ke Papua. Ibda Rudi Soik telah selesai mengikuti sidang kode etik dengan putusan kurungan badan 14 hari, sanksi administratif berupa mutasi ke Polda Papua dan demosi 3 tahun. Pelanggaran kode etik ini muncul di saat Ibda Rudi Soik memimpin anggotanya untuk membongkar mafia BBM ilegal yang diduga melibatkan anggota polisi. Ibda Rudi langsung memasang garis polisi di tempat penampungan bahan bakar minyak karena diduga ilegal. Sejumlah informasi juga ditemukan ada dugaan keterlibatan oknum polisi yang menerima suap dari pemilik lokasi penampungan BBM bernama Ahmad. Pelanggaran kode etik juga dinilai Ibda Rudi sangat mengada-ngada, yakni memasuki tempat hiburan karaoke di Sajam Dinas Polri. Saya melakukan pemasangan polisi lain tidak sesuai prosedural, terus dicari-cari dengan kode etik, langsung di kode etik. Makanya saya kemarin tidak mau diperiksa itu karena kan begini, dalam aturan kepolisian ini kode etik, disiplin 3 kali berturut-turut, kemudian diangkat lagi kode etik yang terakhir. Melanggar SOP penyelidikan pemasangan polisi lain. Saya sudah baca ada 11 item dalam SOP penyelidikan. Sudah tergambarkan secara jelas. Kita menjelaskan di propam dan pimpinan juga tidak ada guna. Tetap kita ditetapkan sebagai terperiksa. Saya ini bekerja karena perintah. Tapi saya melihat bahwa ini ada diskriminasi terhadap saya. Semua anggota polisi yang ikut dalam operasi pembongkaran kasus mafia BBM ilegal telah dimutasi. Sementara Ibda Rudi Soik dan Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota dipindah ke Yanma Polda NTT. Sedangkan 12 anggota penyidik lainnya telah dimutasi ke Polres lain. Sementara Polda NTT mengaku jika pelanggaran kode etik terkait operasi tangkap tangan terhadap Ibda Rudi Soik di tempat hiburan Masterpiece Karaoke di Kota Kupang. Pada saat itu mendapati ada 4 orang anggota Polri dan diantaranya ada Polwan. Jadi 4 orang anggota Polri dan Polwan berada di ruang VIP Masterpiece Karaoke pada saat jam dinas berlangsung, dan pada saat itu hasil pemeriksaan yang bersangkutan mengaku keberadaannya di tempat karaoke Masterpiece untuk melakukan aneh kerja terkait penyelidikan BBM yang memang dia ditugasi untuk melakukan penyelidikan. Namun keterangan dari ketiga terduga pelanggar lainnya, artinya yang bersama-sama dengan yang bersangkutan dalam satu room ini, menerangkan bahwa mereka tidak mengetahui terkait kegiatan aneh tersebut. Beberapa kode etik lainnya juga akan dihadapi Ibda Rudi Soik, seperti pencemaran nama baik anggota Polri, meninggalkan tempat tugas tanpa izin, serta ketidakprofesionalan dalam penyelidikan BBM bersubsidi. Yoveni Tano melaporkan untuk NET.